nggak punya dana darurat, nggak punya uang sekolah, nggak sempet nabung kemarin-kemarin gitu ya, akhirnya pinjol. Berkembang tuh semakin lama semakin besar. Dan kenapa? Karena semakin lama semakin besar karena bunganya memang gede banget gitu yang tadi ya. Sampai ada yang klien aku yang ngebayarin ibunya karena ibunya yang pakai pinjol dengan namanya dia. Aduh, pokoknya yang itu kok bisa? Iya, jadi Hai, Teja Sari. Oke. Apa kabar, Ceni? Baik. Ja, lo itu kan ini ya, apa financial planner ya. Nah, jadi gini, ini adalah Ballet Talk. Jadi kita mau ngomong soal apapun yang bisa kita simak, kita bagi dan bisa menggerakkan orang. Nah, kira-kira gitu. Jadi rubriknya Heartlines namanya. Nah, sekarang ini yang lagi rame nih, gue mau cerita soal pinjol. Oh iya, pinjol bener. Itu kan gokil ya, sampai sempat ada yang kalau yang dari yang kalau cerita-ceritanya dulu tuh sampai bunuh diri. Iya kan. Nah, yang belum lama ini gue baca ada orang yang pinjol buat sekolah. Gedenya sekitar 16 juta yang dia cicil selama 3 tahun dan berujung 35 juta akhirnya kan. Berarti bayarnya ya. Berarti kan itu kan sebetulnya udah lebih dari 2 kali lipat kan gitu bayarnya. Nah, yang mau gue berbagi nih. Biasanya tuh kalau orang pinjol itu yang dari klien-klien lo nih, itu apa aja sih? Biasa karena apa sih? Karena apa? Nah, awalnya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang sekedar cuman belanja-belanja, ya kan, belanja-belanja di marketplace gitu ya. Check out gitu kan. Nah, cuman awalnya tuh dari itu. Tapi terus semakin lama semakin gede nih. Mungkin sedikit 100, 200 gitu dia pakai. Terus nambah lagi sampai kepada titik di mana dia nggak bisa bayar full nih, Cenil. Nah, karena nggak bisa bayar full, maka mulai dia cari solusi yang lain gitu ya. Nah, dari 1 dia ambil 2, ambil 3, ambil 4 gitu, karena untuk bayar yang ini dia pinjam dari pinjol yang lain gitu. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, atau dia dikasih limit yang gede. Jadi semakin lama semakin besar tuh limitnya. Jadi dia pikir itu duit dia ya. Iya, dia pikir benar. Jadi dia punya fasilitas 5 juta. Dia pakailah semua padahal gajinya juga 5 juta gitu. Jadi ketika dia 5 juta lah, gue makan apa nih? Gitu kan, daripada gue bayar buat si utang ini, mending gue pinjam lagi dari yang lain gitu. Ambillah deh pinjaman yang lain, nggak bisa 1, kadang ngambilnya 2. Nah, itu awalnya dari situ. Tapi di luar itu juga ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lain sih. Kalau yang kayak dari klien aku, ada yang emang ibunya sakit, jadi emang dia harus ngeluarin uang. Ada emangnya tadi yang kayak kebutuhan buat bayar anak sekolah, nggak punya dana darurat, nggak punya uang sekolah, nggak sempet nabung kemarin-kemarin gitu ya, akhirnya pinjol. Dan tadi orang itu cenderung sekarang suka banget sama pinjol karena dia otomatis cepet banget. Oh iya, butuh sekarang dan ada sekarang. Iya, langsung dalam waktu berapa detik ya, nggak sampai semenit uangnya udah masuk. Beda sama kalau kita minjem ke saudara, minjem ke orang tua, kan mesti ngomong pelan-pelan, cari waktu yang enak, terus mending langsung dikasih, yang ada dioceh-ocehin ya kan. Jadi rasa malunya itu nggak pakai. Rasa malunya ya. Karena dia minjem kan malu tuh, diocehin apa segala macem gitu, takut diomongin sama saudara yang lain. Nah, kalau dia pinjol ya udahlah, bunga nggak apa-apa deh, yang penting pinjaman dapat uang, terus nggak pakai ketemu siapa-siapa, nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang pencetus awalnya. Dan kemudian ya tadi berkembang tuh semakin lama semakin besar. Dan kenapa? Karena semakin lama semakin besar karena bunganya memang gede banget gitu yang tadi ya. 16 jadi 35 itu sih masih mending, bisa dicicil 3 tahun. Ada pinjol yang harus lunas dalam waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu padahal misalnya kan dia belum gajian, uangnya udah habis, akhirnya dia pinjol yang lain gitu untuk cover ke 2 minggu depan berikutnya. Jadi kayak begitu. Nah, jadi itulah tadi macam-macam, awalnya seperti apa tapi ujung-ujungnya sama, nggak mampu bayar dan mulai pinjam ke yang lainnya. Sebetulnya kalau pinjol itu skemanya gimana sih? Skemanya nih ya. Dia bervariasi nih, sekarang udah mulai banyak macam-macam. Tadi ada yang paling yang paling kejam lah istilahnya, pinjam sekarang bayar minggu depan udah tambah bunga gitu ya. Atau ada juga bunganya udah dipotong nih, jadi pinjam 1 juta dikasihnya cuma 700.000 gitu. Oke. Ya kan, udah sama bunga sama biaya 700.000 dikasihnya, nanti bayarnya 1 juta
ada lagi bayarnya 1,2, bahkan jadi 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 minggu sebenarnya gitu. Itu semua biasanya pinjol tuh jangka pendekan gitu ya? Jangka pendek, bener. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Makanya tadi yang sampai 3 tahun itu yang salah satu yang baik tuh, karena dia mirip-mirip KTA. Kalau kredit tanpa agunan kan panjang ya, 2 tahun, 3 tahun. Nah pinjol itu biasanya cenderungnya pendek. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Emang sih ada periode yang dia bisa pilih. Tapi orang-orang tuh cenderung pengennya deket karena bunganya paling kecil. Oh iya. Tapi dia lupa begitu jatuh tempo bayarnya gimana. Mulailah dia cari-cari yang lain gitu. Oh iya memang. Itu kan karena kayak misalnya taruhlah pinjol kan macam-macam. Ada juga kayak misalnya yang ada jadi dia belanja kan atau apa kayak gitu-gitu. Itu kan seolah-olah dia nggak pinjam. Iya benar. Padahal kan sebenarnya ya ada bunga di situ kan. Iya, mirip kartu kredit sih sebenarnya, yang pay later ya. Jadi istilahnya pay later tuh beli sekarang bayarnya nanti. Dan nggak ada bunga tuh. Ada yang nggak pakai bunga, yang penting dia pakai nanti bayarnya begitu jatuh tempo dia bayar nggak pakai bunga. Tapi begitu dia nggak bayar mulai deh bunganya jalan. Mirip sebenarnya sama kartu kredit, cuman nggak pakai kartu. Jadi si pinjol itu sebenarnya mirip sama kartu kredit. Cuma kalau kartu kredit kan pakai kartu, ada bank gitu ya. Kalau pinjol itu ya pakai aplikasi gitu, dan ada satu perusahaan keuangan yang belum tentu bank yang tadi mensupport dananya gitu. Biasa kalau dari klien-kliennya Teja itu kebanyakan itu umur berapa dan perempuan apa laki dan biasanya apa gitu? Semuanya loh. Cenderung mulai dari yang paling muda umur 20-an gitu, 24, 25 juga ada gitu yang baru kerja, sampai yang yang udah 50 juga ada. Jadi benar-benar variasi. Memang yang ngobrol sama aku kebanyakan cewek ya, tapi cowok juga banyak gitu. Jadi mungkin kalau cowok mungkin lebih bisa memendam ya, kalau cewek lebih udah deh aku cerita aja gitu ya sama konsultan gitu ya. Tapi dari semua level ada. Mau dari yang masih muda, mau yang pertengahan, 30, 40, 50 juga ada loh gitu. Jadi benar-benar semuanya ini udah tersebar ke masyarakat. Udah kemana-mana. Ada bahkan sampai ada yang klien aku yang ngebayarin ibunya karena ibunya yang pakai pinjol dengan namanya dia. Aduh, pokoknya yang itu. Kok bisa? Iya, jadi Dek pinjem dong KTP-nya, pinjem ininya gitu. Dan dipakailah namanya dia. Ibunya asik-asik ngutang gitu ya. Aduh, bukannya gitu ya, maaf ya kalau salah. Tapi dia yang harus bayar jadinya. Jadi dia curcol karena dia nggak bisa. Aduh gimana ya ibu aku ya, yang satu udah dibayar, ada lagi, ya kartu KTP kamu jangan dipinjam, ya gara-gara waktu itu gitu ya. Jadi entah gimana dia udah bisa punya tuh foto anaknya yang bisa dipakai buat itu. Nah gitu, jadi udah menyebar ke semuanya kayaknya sih. Emang sebagian besar sih masih muda-muda ya, 30 sama 40 deh. Nah kalau gitu. umur-umur segitu biasanya tuh mereka karena apa tuh mulai keselengkatnya jadi? Kebanyakan sih biasanya konsumtif ya. Belanja gitu ya, keselengkatnya kayak gitu ya. Ada beberapa tadi yang kebutuhan kesehatan orang tuanya tapi nggak terlalu banyak. Tapi awalnya memang konsumtif banyak kan. Tahu nggak yang sekarang pakai QRIS itu loh, yang di foto itu sebenarnya ngelingnya juga ke si pinjol-pinjol itu. Jadi mereka ngasih fasilitas gitu ya. Pokoknya ada salah satu perusahaan yang ngasih fasilitas misalnya 3 juta gitu. Dan sekarang kan semuanya pakai QRIS. Bahkan di warung Padang aja kita makan pakai QRIS bisa gitu. Cilok juga bisa. Iya, padahal itu sebenarnya ngutang gitu. Oh gitu. Iya kan ngutang. Jadi misalnya limit 3 juta dia pakai 50, pakai 10, pakai 20 terus nambah. Nah, kalau dia nggak bayar, nanti tiba-tiba si fasilitasnya itu ngasih tahu mau dicicil apa enggak gitu. Mau dicicil apa enggak, atau kalau kita nggak bayar juga langsung dipotong denda. Jadi dari hal-hal kecil yang cuma 50 ribuan kita nggak berasa itu juga bisa jadi ujung dari segala rupa gitu. Karena memang si aplikasi itu udah canggih, semuanya bisa ya tadi. Dan sayangnya ya semua warung-warung itu sekarang pakai QRIS. Jadi udah ada tuh yang aku sampai heran kalau lagi makan siang gitu pakai QRIS bisa, padahal cuma warung kecil. Nah itu jadi gitu. Tapi gue masih nggak ngerti deh. Jadi kan kalau misalnya kita kan bayar bayar uang yang ada di kita dong. Berarti kita pakai QRIS kan? Bayar ke dia. Nah itu kalau yang bank, kalau yang fasilitas yang itu yang aplikasi yang enggak. Itu bayarnya pakai. Nggak apa-apa nyebutin nama. Oh ya. Pakai itulah.
Ya kan? tadi aku tantang. Iya, gitu. yang kayak gitu Iya, banyak iya. beberapa aplikasi baru malah disupport sama bank. Jadi di belakangnya sebenarnya ada bank nih yang menyediakan fasilitas. Makanya aku bilang kayak sebenarnya kayak kartu kredit, cuman kartu kredit ala sekarang. Anak-anak zaman sekarang mana ngomongin kartu kredit, jarang kan? Mereka iya segala rupa. Nah, kalau yang pakai bank sih enak, motong debit ya, itu sih nggak masalah. Nah, ini yang mereka pakai fasilitas yang dikasih itu, ya udah pakai gampang gitu. Iya emang iya. Bahkan sebenarnya kayak aja, nih berapa kayak gitu deh, ntar tinggal gimana gitu. Aja itu bisa ngisiin. Nah, itu dia ya, bisa ya Bisa ternyata. Iya, orang bahkan sampai bayar listrik, bayar PAM segala rupa itu dengan fasilitas itu. Cuman dia emang benar cuman sebulan kan batas pinjam. Jadi udah nggak boleh lebih dari sebulan bisa bayarnya. dicicil nanti. Gitu. Jadi misalnya udah jatuh, jadi ngajarin. Begitu udah jatuh tempo, wah nggak bisa bayar nih. Tiba-tiba muncul tuh sebelahnya mau dicicil apa enggak. 3 kali bayar, 6 kali bayar, berapa kali bayar. Berarti dengan bunga yang berbeda ya. Bener. Oke, itu sebetulnya banyak jebakan-jebakan di sekitar kita. Yang ini kalau gue tuh dulu zaman dulu tuh ada istilah yang gue terkesan itu hidden cost. Kalau misalnya lo pergi ke mall, dengan ke mall lo pikir enggak, gue nggak mau jajan, pokoknya ke mall gue udah ngitung, pokoknya gue cuman mau beli makan siang abis itu pulang. Tapi sebetulnya kan ada hidden cost, kayak lo bayar parkir, yang kayak gitu-gitu kan, lo bensin misalnya lo nggak hitung, yang kayak gitu-gitu. Nah kan itu kan, nah kalau sekarang itu mungkin bukan hidden cost tapi emang cost-cost yang dipilih, kita bisa milih. Kita bisa milih, dan sebetulnya kita nggak sadar bahwa itu adalah uang yang harus kita keluarkan. Dan nggak apa-apa lah, 20.000 bunganya, oh ya nggak apa-apa deh bunganya. Ya kayaknya kecil. Tapi lama-lama kan jadi banyak, nah itu yang jadi. Iya, yang mungkin yang kita perlu ngeh itu adalah bahwa bunga itu harian ya. Ada yang harian, ada yang bulanan. Jadi memang harus milih-milih, Cenil. Gitu, milih-milih. Yang mana nih kira-kira aplikasi yang kira-kira pas kita bisa pakai gitu. Ya kan, jadi si aplikasi kan banyak nih macam-macam nih, pinjol kan banyak nih macam-macam. Nah, kita bisa tahu yang mana sih yang bunganya kecil, yang mana yang emang tadi bulanan yang sesuai dengan tanggal gajian kita. Jangan sampai 2 minggu, karena 2 minggu kita belum gajian, ambil yang bulanan, terus ambil yang bunganya rendah kali seperti itu ya, gitu ya. Jadi tetap mesti milih nih dari aplikasi-aplikasi itu kalau kita memang terpaksa harus minjem. Kalau menurut lo yang biasa ngurusin orang yang terjerat hutang gitu ya, banyak kan terjerat hutang. Pada titik mana sebetulnya orang tahu bahwa gue bisa nggak sampai terjerat? Oh, bisa nggak sampai terjerat? Jadi misalnya gue tetap pinjam, tapi gimana cara supaya gue nggak sampai terjerat? Di titik mana gue tahu bahwa gue nggak akan mungkin terjerat, atau di titik mana gue tahu bahwa aduh udah tenggelam loh gitu. Pay letter deh misalnya ya. Jadi kita pakai pay letter, yang paling bagus sih nggak usah banyak-banyak. Pay letternya 1 aja, di situ kita bisa lihat kan maksimal berapa nih utang, karena dia muncul tuh utang kita udah berapa gitu. Nah sebenarnya yang paling oke adalah nggak lebih dari 1/3 dari gaji kita gitu. Karena emang itu kan jatah rasio hutang yang masih bisa ditolerir sebenarnya dari sisi keuangan, 30% dari gaji gitu. Ketika dia udah 50% berarti itu udah lebih, udah kegedean. Jangan dipakai lagi. Tapi sebenarnya sampai 30% masih bisa. Nah, dan kalau dari satu aplikasi kan kelihatan. Kendalanya adalah kita punya beberapa aplikasi. Ada 30% dari yang ini doang. Iya, itu doang. Nah, itu kan jadi nggak bisa kita sendiri nggak bisa kontrol. Lupa ternyata ada yang mesti dibayar ini, ada yang bayar ini gitu. Jadi, nah itu yang udah bahaya sih sebenarnya. Nahannya tuh gimana? Nahannya ya tadi kalau bisa cuma 1 aja gitu ya, 1 aplikasi aja misalnya gitu. Dan nahannya seperti apa ya? Yang cara nahan pertama sekali sih kalau misalnya kita belum pernah, kalau bisa jangan gitu. Oke. Ya kan, kalau bisa jangan pakai. Kalau mau pakai debit aja atau transfer. Debit yang tadi yang pakai QRIS, tapi QRIS yang memang debit ya, link ke debit ya kan. Nah, itu tuh aman tuh. Jadi jangan coba-coba. Jadi klien-klien aku yang masih baik-baik gitu ya, masih bagus-bagus, jangan coba-coba ya, aku bilang itu. Karena itu enak gitu ya. Artinya kayaknya gampang. Apa sih yang enak gitu ya? Pertama coba, terus pengen lagi gitu. Jadi pertama jangan aja coba gitu, karena kita takut bahayanya kayak gitu. Nah, tapi kalau ketika akhirnya kita harus
berhutang, nah baru kita tahu tuh resiko-resiko, bukan resiko apa, apa yang bisa menghambat supaya kita nggak lebih berkembang yang tadi sepertiga gaji gitu. Misalnya gaji kita 10 juta, kita ingat bahwa maksimal yang kita bisa bayar adalah 3 juta. Udah hanya satu aplikasi gitu, jadi nggak kemana-mana. Paling begitu sih yang bisa. Berarti keep in mind 30% nih, jangan lebih dari itu. Tapi untuk total ya? Iya, masalahnya adalah kan kita kadang-kadang punya KPR, punya cicilan motor, ya kan? Nah, itu harus dihitung juga kan? Itu harus dihitung juga. Nah, kadang-kadang makanya jadi gede. Nah, kita mesti tahu sih sebenarnya kalau kondisi kita punya KPR, punya cicilan motor dan mobil, kita punya batas berapa lagi sih untuk bisa ngutang-ngutang yang kayak gitu. Misalnya saya misalnya gaji 10 juta. Ya misalnya cicilan rumah 2 juta, 2,5 ya sekarang sisa ya. 500 Sisa 500. Nah berarti yang lo bisa pakai bulan ini adalah cuma 500 gitu. Paling seperti itu aja sih. Kalaupun akhirnya kalau kita emang harus minjem gitu. Jadi yang pertama jangan pakai, yang kedua adalah tahu kita limitnya ada di mana. Gitu sih. Sekarang ini memang menjadi makin sebetulnya minjem itu kan jadi gampang banget kan, karena terlihatnya semuanya gampang karena tapi semuanya kan harus dibayar di kemudian hari. Nah cuma ada juga kan orang kayak mikir apa gue pinjam teman aja ya gitu. Nah itu pinjam teman nggak sesederhana itu kan? Iya bener gitu. Jadi tadi minjem temen tuh kan temen itu ternyata ada yang baik, ada yang nggak baik gitu ya. Jadi yang ada yang punya duit lebih, ada yang nggak gitu. Nah itu dia yang tadi. Kalau sekarang mungkin orang males karena buat apa sih lu, buat apa ini. Kalau yang baik sih mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kalau yang nggak baik itu nagihnya sih sebenarnya tadi. Nagihnya itu dengan cara baik apa enggak. Yang tadi aku udah sempet ngobrol sama Cenil, ketika dia punya pinjol, dia punya bank segala macam, dia bilang yang paling bikin stres adalah minjem sama temen. Kenapa? Karena dia itu ngomongnya udah bisa bebas ngomong apa aja, ya udah gitu, terus bisa ke pribadi segala. Dia kenal temen-temennya yang lain, dia malu kalau temen-temennya yang lain tahu, ini malah cerita-cerita. Terus belum lagi dia kenal orang tuanya, dia mau datengin, pokoknya saking udah ngancemnya tuh udah kemana-mana gitu. Jadi lebih bahaya justru daripada si pinjol sama. Nah sebenarnya kalau sama teman ya cari teman yang baik gitu ya, nggak akan gitu. Tapi kita nggak tahu ya orang kayak apa ya. Kan kalau udah kepepet kan kadang dia nggak tahu ya kan. Biasanya kan situasinya ketika orang minjem normalnya, ya nggak tahu sih normal apa enggak. Tapi ketika dia memang sungguh-sungguh butuh gitu kan. Jadi emang gue nggak ada pilihan selain minjem gitu. Nah kan biasa kan ada orang suka berpikir gini, kan mendingan gue minjem sama temen dulu deh daripada sama pinjol gitu. Iya kan. beneran sih. Dan lagi sebenarnya mau minjem sama pinjol ataupun sama temen itu rumusnya kan sama ya, 30%. Benar gitu sama. Ya. Cuman gini, mungkin kalau sama temen nggak kena bunga kali Cenil ya. Kalau misalnya sama pinjol kan jelas-jelas ada bunganya gitu. Kalau telat denda. Kalau sama temen mungkin nggak ada. Tapi ada juga temen yang ngasih bunga. Nah itu kalau kayak gitu sih. Ya tapi kalau kita butuh kadang-kadang ya udah deh bunganya berapa sih gitu. Tapi ternyata belakang-belakangnya ini ngefeknya ke psikologi ya. Jadi karena dia takut, jadi takut di sini ceritanya ke sini-sini semuanya di WA grupnya jadi ketahuan lah kadang-kadang cerita-cerita segala macam. Nah kan jadi nggak enak. Belum keluarganya dan lain-lain gitu. Kalau lebih ke dari sisi itunya, dari sisi apa ya orang-orang dekatnya jadi tahu. Kalau zaman dulu itu kan pinjol kita akan masuk ke dalam nomor handphone tuh ya kan. Sekarang kayaknya udah dilarang deh. Jadi udah nggak ada lagi tuh fenomena begitu. Oh gitu. Itu yang zaman dulu. Jadi sekarang itu aturannya semakin ketat, jadi nggak boleh begitu, nggak boleh masuk ke dalam media sosial, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ekspos keluar. Jadi mereka mengancamnya hanya dengan kata-kata doang gitu. Nah, yang si temen kan lain ceritanya dia gitu kan? Nggak kena regulasi ya? Nggak kena regulasi, ya nggak kena aturan debt collector gitu ya. Ya dia bisa bebas sesuka hatinya, apalagi kenal saudara, kenal orang tua kita, nah ngancem-ngancemnya udah kayak begitu sih. Gitu yang emang tadi yang cara nagihnya udah nggak baik. Nah tinggal plus minus nih dari kita sebenarnya. Memang ketika ada klien aku yang memang hutang pinjolnya udah banyak, salah satunya lu nggak coba deh pinjam ke teman-teman, siapa tahu ada yang bantu. Wah nggak bisa bu, kalau teman-teman aku udah nggak ada yang mau bantu gitu. Jadi emang kalau misalnya ada berarti harus teman baik banget. Dan itu dia sih yang tadi cerita. Itu apa emang soal uang itu emang bisa mendekatkan dan menjauhkan temen ya, karena uang tuh sensitif banget lah. Kalau kan ini juga kasus
banyaklah kasus yang begitu ada orang yang kayaknya bukan kayaknya orangnya baik biasa-biasa, cuma kan setiap orang punya perjalanannya sendiri kan, naik turunnya sendiri. Ada saat-saat dimana dia mau nggak mau terpaksa pinjam, terutama kalau udah urusannya sama anaknya. Iya. Nah terus dia pinjam, nggak bisa balikin, pinjam ke temen nih, nggak bisa balikin. Abis itu ntar berikutnya dia akan minjem lagi ke orang yang sama, masih dikasih nih, cuman dia nggak bisa balikin, dan nggak bisa balikinnya itu nggak pakai ngomong, diem aja, malah ngilang-ngilang gitu, dia diem gitu, diem tapi nggak ngilang, karena bulan berikutnya datang lagi, pinjam lagi, gitu, sampai akhirnya orangnya udah nggak mau ngasih kan, udah nggak mau ngasih, akhirnya dia ke yang lain, ke yang lain. Cuman kan memang ada, dan orang ini sebetulnya orang baik, cuma dia nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Iya. Gimana kalau kita utang pinjolnya udah banyak banget nih, Ceni? Ya? Kalau tadi kan gimana caranya enggak? Kalau udah utangnya udah banyak banget, stop nambah utang, biarin aja nggak kebayar, kita mulai beresin satu persatu, gitu. Jadi jangan untuk bayar ini kita cari pinjaman lagi, enggak, udah stop di titik itu, stop, jangan cari pinjaman lagi untuk melunasin yang ini. Udah dimarah-marahin, dimaki-maki segala macam nggak apa-apa, karena kalau yang namanya pinjol, yang bank segala rupa itu mereka akan memberi kita keringanan. Setelah berbulan-bulan kita nggak bayar, mereka tuh mulai ngedeketin kita lagi, nyolek-nyolek lagi, ayo dong punya uang berapa aja bayar gitu. Tapi artinya kita bisa beresin satu-satu, dan begitu kita stop, semua fasilitas utang akan mati. Jadi kita yang pengen ngutang lagi udah nggak bisa tuh. Jadi pertama setannya kita dimatiin tuh dari semua aplikasi yang mati gitu ya. Udah deh kita nggak bisa mati. Nah dengan begitu udah stop, kita beresin satu-satu. Oke, yang ini dulu, yang kecil dulu kita beresin, satu lunas. Lama-lama bisa beres daripada buat ini kita pinjam sini, pinjam saudara. Karena jadi liar jadinya ya. Bener, jadinya bolanya kemana-mana. Lebih baik ya udah stop, diem, terima salah, terima dimarah-marahin, tapi kita akhirnya bisa beres gitu. Thank you banget nih, seru nih, sebetulnya obrolannya bisa panjang bisa nih. Melebar kemana-mana. Bisa 3 hari 3 malam, tapi intinya gini adalah ketika bicara soal pinjol, itu karena ini dorongannya tuh ada di kita sendiri. Gimana kalau istilah gue nih otak reptilnya bekerja. Jadi lo kepengen apa, sesuatu yang kita pengen sekarang nggak harus kita dapat sekarang.